menantang nyala, menjaga nyawa. Inilah suka duka pemadam kebakaran kota Samarinda dalam pelukan asap dan harapan. Di kota Samarinda, di mana langit kadang memerah bukan karena senja, tetapi karena api yang mengamuk, berdirilah barisan tak bersenjata yang selalu siap berperang, bukan perang dengan peluru, tapi dengan kobaran dan kepanikan. Siapakah mereka? Mereka adalah prajurit-prajurit air, para pemadam kebakaran yang bekerja dalam diam dan berkeringat dalam sunyi. Mereka datang tak diundang, pulang pun tanpa tepuk tangan. Yang tersisa hanyalah baju basah, wajah letih, dan kadang luka yang tak sempat dirawat. Namun mereka tak pernah mundur, karena di balik setiap api ada nyawa yang harus diselamatkan. Pada tahun 1987, Satuan Pemadam Kebakaran telah berdiri di dalam tubuh Dinas Pekerjaan Umum. Lalu pada tahun 1995, Disdamkar berdiri sendiri, yang kemudian di tahun 2009 berkembang menjadi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2011-2016 menjadi BPBD, lalu kembali menjadi Dinas Pemadam Kebakaran di tahun 2017. Hingga akhirnya, sejak tahun 2022 hingga 2025 menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tak hanya berperang melawan api, tetapi juga menyelamatkan kehidupan dengan 43 unit kendaraan dari berbagai jenis dan 171 personil lapangan yang tersebar di 11 posko. Mereka adalah garda terakhir saat alarm kehidupan berbunyi. Berbagai cerita pilu pernah dialami oleh petugas pemadam kebakaran, namun hal ini tak menyurutkan semangat untuk tetap menjalankan misi di jalur kemanusiaan. Poli Rahman, Komandan Posko Mula Warman misalnya, telah mengabdi selama 28 tahun lebih sebagai petugas pemadam kebakaran. Di wajahnya tersimpan banyak cerita, tapi satu kejadian tak pernah bisa ia hapus dari ingatan. Namun Poli tetap bertahan, bukan karena gaji, bukan karena jabatan, tetapi karena luka masa kecilnya sendiri, di mana pada tahun 1993 rumahnya hangus terbakar, sehingga ia tak ingin melihat ada rumah-rumah lain yang terbakar. Baik, untuk insiden atau momen yang tidak bisa saya terlupakan, menghadapi masyarakat yang begitu sempat anarkis, sehingga saya menjadi korban pemukulan pada dasarnya dari akibat kepanikan masyarakat. Untuk luka-luka yang saya alami, berbagai macam yang saya alami, yaitu di panggung pernah, dipukul juga, dipukul, kemudian di badik, kemudian dicucuk, baju saya sampai robek. Sehingga saya ini agak sedikit trauma pada saat itu. Kenapa saya tetap bertahan? Karena di tahun 1993, di mana rumah kami juga pernah terbakar, sehingga saya ada motivasi ingin menjadi seorang pemadam pada saat itu. Semoga Damkar lebih jaya, lebih sejahtera lagi untuk teman-teman yang bertugas di lingkungan kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda. Untuk pengalaman saya yang sangat unik, karena saya sebagai koordinator atau komandan posko di Mula Warman, yang sangat unik adalah menghadapi salah satu masyarakat meminta tolong untuk membuka salah satu titiknya yang menggunakan bearing motor. Nah, di situ kita melakukan pemotongan secara manual menggunakan alat Gurinda Mini. Nah, sebelumnya itu ada di rumah sakit, sehingga dari pihak rumah sakit angkat tangan tidak bisa melakukan kegiatan pemotongan itu karena tidak ada alatnya. Tak hanya api yang mampu membakar, tapi juga emosi manusia yang sering tak terkendali. Hendra Setiabudi, pengemudi armada mobil pemadam kebakaran selama 14 tahun ini, pernah disambut dengan senjata tajam saat turun di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Samarinda. Namun, yang paling menyedihkan bagi Hendra bukan saat disambut parang, tetapi saat akses jalan tertutup kendaraan akibat oknum warga yang enggan memberi jalan. Padahal, berburu waktu di jalan perkara hidup dan mati. Untuk momen yang tak terlupakan itu banyak sih, Mbak, sebetulnya. Salah satunya aja itu kemarin pernah kejadian di Lambung. Kita begitu turun dari mobil itu sudah disambang sama senjata tajam. Wah. Jadi ya kita kerja ya profesional lah. Ketika ya ibaratnya kan kontrol emosi juga.
Jangan sampai kita warga emosi, kita ikut emosi. Jadi kita mengikuti aja lah Mbak alurnya dari warga gitu. Itu yang paling tidak terlupakan. Ya, menurut saya Mbak ya, kalau kita berbicara hati nurani, kita ini sudah ada jiwa kemanusiaannya tinggi Mbak. Jadi ibaratnya untuk hal-hal demikian itu sudah ibaratnya terabaikan lah Mbak. Yang penting bisa menolong warga, siap, aman. Untuk masyarakat apabila terjadi kebakaran, ini sering terjadi Mbak ya. Kalau unit kita di jalanan, tolong dibuka jalan lah. Jadi kadang-kadang kita ini terhalang buat menuju ke TKP itu Mbak, agak kesusahan. Kadang-kadang terhalang oleh mobil warga yang tidak mau minggir sama sekali. Kalau masalah paling menyedihkan itu kalau ngelihat rumah warga terlalu banyak ibaratnya yang terbakar itu Mbak. Kita kadang ngelihat rasa-rasa iba ada juga Mbak, apalagi kalau melihat pemukiman padat penduduk dan ibaratnya ya tempat-tempat orang yang ibaratnya agak lah Mbak gitu Mbak. Cuma menyedihkan bagi kita Mbak. Tantangan terberat bagi seorang pemadam itu banyak sih Mbak. Salah satunya ya berhadapan dengan warga itu Mbak, kadang-kadang warga emosi. Jadi kita harus ibaratnya saling memahami lah Mbak. Kalau akses sempit, jalur padat, kadang-kadang ibaratnya di TKP kejadian kebakaran itu sering terjadi kerumunan orang nonton itu Mbak. Orang masih menonton kebakaran. Iya. Jadi ibaratnya seperti tontonan lah. Sebetulnya kalau kebakaran itu kan ada ibaratnya sifat emergensi lah Mbak. Nah, jangan jadi tontonan. Ada banyak momen yang tak bisa dihapus, bahkan oleh waktu. Rudiansah, Komandan Regu 3 di Stamkarmat Kota Samarinda, pun masih mengingat satu malam penuh duka di kawasan Pasar Segiri, di mana ada seorang anak terbakar. Bagi Rudi, setiap sirene adalah panggilan jiwa, tapi tak semua misi berujung bahagia. Ada hari-hari di mana selang jadi saksi bisu sebuah air mata. Pengalaman saya selama 14 tahun menjadi anggota damkar, itu pernah terkurung asap pada saat kejadian di Pasar Segiri. Juga pernah itu diancam sama tajam dari warga. Jadi kita untuk antisipasinya itu kerjasama sama teman-teman untuk selang jangan sampai terlepas sebagai panduan untuk arah keluar. Dan untuk ancaman dari warga juga kita kadang kasih pemahaman ke warganya bahwa kita datang ke situ untuk memadamkan api. Dan secepatnya juga kita sampai di TKP, cuma mungkin kadang terhalang oleh arus lalu lintas yang padat. Mungkin yang paling sedih itu pada saat kita menolong ada anak kecil terjebak di dalam rumah. Di dalam rumah itu yang rumahnya terbakar. Nah itu kita tidak sempat untuk mengeluarkan karena juga api sudah sempat besar, jadi anak itu yang sempat terbakar. Itu tidak bisa dilupakan tidak dilupakan itu kejadiannya. Ya karena tugas pemadam kebakaran ini sebetulnya tugas mulia, banyak sosialnya untuk kerjaannya. Jadi mungkin kita juga sambil kerja sambil jiwa sosial juga untuk ibadah juga. Ricky Abrian, 13 tahun mengabdi sebagai petugas damkar, percaya bahwa di balik pekerjaan ini ada cahaya tak kasat mata, yakni pahala dan kemanusiaan. Suka dukanya banyak ya Mbak, berimbang aja sebetulnya. Sebetulnya banyak sukanya sih Mbak kalau saya pikir ya. Banyak sukanya tuh ya saya bisa banyak membantu masyarakat Samarinda yang sedang membutuhkan pertolongan. Terus dukanya ya, kalau duka yang saya pikir adalah ketika terhambatnya ketika petugas pemadam kebakaran itu sampai di TKP. Itu saya sebetulnya dalam hati itu kok seperti kegagalan sih kalau saya pikir. Yang harusnya kita bisa cepat karena terhalang di jalur
perlintasan itu karena padatnya jalan raya ya itu ya. Duka yang selama ini saya rasakan sih. Di momen yang paling sedih yang ngelihat itu sih Mbak. Pasca kebakaran kita lihat warga ini banyak kehilangan harta benda seperti rumah. Banyak kadang ya tinggal membawa baju di badan aja sih sebenarnya. Saya dengan menjadi petugas pemadam kebakaran itu secara tidak langsung saya banyak membantu, menjadi ladang pahala juga sih Mbak yang saya pikir. Terus banyak akses saya untuk bisa membantu masyarakat. Saya tetap solid aja di dalam regu, tetap menjaga ibaratkan setia kawan, tetap menjaga jiwa korsa antar sesama petugas. Di balik helm baja dan seragam oranye, ada tangan-tangan yang tak hanya memadamkan bara, tetapi juga menggenggam luka, menyelamatkan yang tak terlihat, dari nyawa manusia hingga hewan yang tersesat, dari ring logam di tubuh lelaki, hingga kepercayaan masyarakat yang semakin tak terbantahkan kepada Damkar. Ungkap PLT Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Mat Kota Samarinda Ahmad Supriyanto kepada media Kaltim Voice. Ya, sekarang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda mempunyai tugas pemadaman kebakaran dan juga non-kebakaran. Nah, non-kebakaran ini menurut aturan ada 14 penyelamatan. Salah satunya adalah penyelamatan hewan. Misalnya ada evakuasi ular, evakuasi buaya, terus biawak, yang seringnya tawon ini yang sering sekali kita kerjakan. Dan ada juga permasalahan perkelahian warga dan pemadam juga yang dipanggil. Ya kemarin yang baru-baru itu ya ada maaf ya, yang di Kemaluan laki-laki itu yang ada ring ada bearing itu yuk kita. Dan dari pihak rumah sakit menelpon pemadam juga. Itu ada laporan, kita langsung tindak lanjuti dan tidak lagi kita menunggu kapan bisa bantunya, tapi langsung kita tindak lanjuti. Memang kita dari awal begitu ada berita kebakaran dan kita akan menuju ke TKP, maka yang harus kita lakukan dari awal ini adalah pelindung diri kita dulu, baik dari helm, dari pagar jaket sampai sepatu. Nah, insya Allah apabila memang kita terbentur dengan api atau dengan benda-benda yang menjatuhi kita di lokasi kebakaran dan kita masih punya alat pelindung diri tersebut. Melihat perjuangan para pasukan pemadam kebakaran, Kepala Disdamkar Mat Kota Samarinda Hendra Aha mengakui bahwa memang pasukannya saat ini masih jauh dari ideal. Dengan jumlah 4 hingga 5 orang setiap piket di 11 posko, kerap kali satu regu harus memadamkan api dan menangani evakuasi ular, buaya, dan lainnya dalam waktu bersamaan. Sehingga ia memastikan bahwa dirinya terus memperjuangkan untuk menambah jumlah personil dari total 171 menjadi 200 petugas pemadam kebakaran. Selain itu, Hendra juga memperjuangkan tunjangan resiko tinggi atau tunjangan tambahan bagi para manusia bernyali baja ini. Damkar sekarang ini kan kami punya kekuatan personil seluruhnya baik administrasi maupun pasukan itu sekitar 225 orang, 125 orang. Kemudian khusus untuk pasukan yang terdiri dari 11 posko itu sekitar 171 orang. Nah, kendala kami atau kekurangan kami sekarang ini kurang lebih sebenarnya sekitar 50-an orang baru ideal karena setiap posko itu setiap kali piket itu hanya 4, 5 sampai 6 orang. Harusnya idealnya satu posko itu 10 orang. Nah, ini kenapa? Karena di saat pemadaman misalnya saat berbarengan, saat itu ada masyarakat minta bantuan evakuasi ular, tawon, pemotongan cincin dan sebagainya, itu posko kadang sudah habis. Nah, ini upaya saya meminta ke pemerintah kota penambahan 30 orang personil. Insya Allah disetujui. Namun nanti di tahun 2006 mudahan ini bisa terwujud, Mbak Eta. Ya. Jadi untuk supaya bisa ideal di posko. Ya. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah, resikonya sangat tinggi. Apakah ada upaya untuk peningkatan seperti tunjangan khusus bagi para pemadam kebakaran ini, begitu Pak? Karena ini kan nyawa taruhannya. Ya, baik. Ya, ini ada wacana kemarin, artinya mudahan disetujui oleh kajian dari LAN ya Pak Ahmad ya, dari LAN kemudian sampai dengan Bapeda
untuk yang beresiko tinggi seperti damkar itu mendapat tunjangan resiko tinggi. Nah, saya tidak tahu apakah ini terwujud, tapi semoga terwujud karena beban kerja kita juga di damkar ini kan risikonya tinggi ya Mbak ya. Baik itu risiko kecelakaan kerja maupun dan lainnya. Untuk khusus anggota saya di Disdamkar, pasukan saya, pertama taatilah SOP, terutama memakai APD ya. Memakai alat pelindung diri karena tanpa alat pelindung diri tentu kerja kita akan tidak maksimal dan kita mendapat kecelakaan kerja saat terjadi musibah. Kedua, tetap siap siaga, semangat karena ini adalah jiwa kemanusiaan dan Allah yang akan merewardnya. Juga pesan ini tidak hanya untuk Disdamkar, juga para relawan, semoga sehat walafiat semua dalam menjaga kota Samarinda, dan semoga mereka dari Disdamkar dan dari relawan juga mendapat berkah dari Allah SWT. Salam Yuda Bramajaya, kemenangan melawan api. Apapun masalahnya, Damkar solusinya. Damkar, Damkar, Damkar Jaya. Bagi para petugas, Disdamkar Mat bukan sekedar tempat kerja. Ini adalah rumah bagi para jiwa pemberani. Tempat mereka menukar waktu dengan keberanian dan menukar tenaga dengan harapan. Semboyan sederhana tapi berkekuatan. Yuda Bramajaya, kemenangan perang melawan api, menjadi pegangan para petugas pemadam kebakaran di lapangan. Setiap api yang padam bukan hanya karena air, tetapi juga karena doa dan tekad mereka yang berada di garis depan. Ketika orang-orang berlarian menjauh dari asap dan api, mereka justru melangkah maju menantang panas, menyusuri lorong sempit, memanggul selang, dan menaruh nyawa di garis batas antara hidup dan mati. Mereka bukan artis, bukan politikus. Nama mereka tak selalu tercetak di koran, tetapi jejak mereka ada di setiap rumah yang masih berdiri. Merekalah para pejuang api. Ya, merekalah para pejuang api yang hidupnya dibaktikan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk sorotan kamera. Atas dedikasi yang begitu tinggi, masih pantaskah sebuah pekerjaan yang menantang maut ini menerima bulian dari oknum netizen? Tim Liputan, Kaltim Voice.